Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Putri. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis kebutuhan sumber daya usaha. Nah, pada bab ini ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengelolaan sumber daya usaha dan manajemen sumber daya bisnis retail. Nah, yang pertama adalah pengelolaan sumber daya usaha. Nah, di sini manajemen adalah sebuah proses kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan dengan menggunakan cara pemikiran yang ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan melalui kerjasama orang lain sebagai sumber tenaga kerja. Nah, serta memanfaatkan sumber-sumber lainnya dan waktu yang tersedia dengan cara yang tepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen yaitu sebuah kegiatan, proses kegiatan di mana seorang pemimpin harus memiliki pemikiran yang ilmiah dan praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan tenaga kerja yang dimilikinya beserta juga dengan sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur manajemen sumber daya usaha. Nah, di sini terdapat 6 unsur yang terdapat dalam manajemen sumber daya usaha. Yang pertama adalah man. Nah, man itu adalah manusia. Jadi, manusia adalah sebuah unsur yang sangat penting dalam manajemen sumber daya usaha, di mana dalam suatu perusahaan, manusia adalah penggerak dari perusahaan tersebut, yaitu dalam melakukan segala aktivitas yang dilakukan di perusahaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa unsur yang untuk menentukan manusia di sebuah perusahaan tersebut. Yang pertama itu jumlah. Jumlah itu harus sesuai dengan kebutuhan formasi. Yang kedua adalah persyaratan, yaitu seperti pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Nah, lalu ada komposisi. Nah, contohnya itu unsur pelaksanaan, pimpinan, administrasi, dan teknis. Yang kedua adalah money atau uang. Nah, uang ini merupakan salah satu unsur juga yang tidak kalah penting dengan manusia. Mengapa, Bu? Karena untuk mendirikan suatu usaha atau perusahaan, uang itu sangat dibutuhkan untuk menjadi sebuah modal sebagai modal pendiri usaha tersebut. Nah, di dunia modern, money adalah faktor penting karena dijadikan sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai suatu usaha. Oke, yang tiga adalah materials. Nah, materials atau bahan juga merupakan sebuah unsur yang penting dalam manajemen sumber daya usaha. Mengapa, Bu? Karena material atau bahan itu adalah sebuah bahan atau modal untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Jadi, dengan unsur material dalam manajemen tidak dapat diabaikan. Selanjutnya adalah unsur machines atau mesin. Nah, mesin adalah salah satu unsur yang tidak kalah penting juga. Mengapa? Karena dalam suatu perusahaan, mesin itu sebagai alat bantu perusahaan. Nah, di sini mesin itu sebagai pembantu kerja dalam meringankan dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan. Akan tetapi, harus diingat juga, jika penggunaan mesin sangat tergantung pada manusia, bahkan manusia yang tergantung. Oke, jadi penggunaan mesin itu sangat penting juga sebagai unsur manajemen dalam suatu usaha. Nah, yang selanjutnya adalah metode atau metode. Jadi, metode atau metode itu merupakan cara penggerakan dan pengawasan suatu unsur yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, jadi setiap perusahaan itu juga memiliki unsur atau cara-caranya masing-masing. Jadi setiap perusahaan itu tidak memiliki metode yang sama. Tuh. Nah, yang terakhir adalah market. Nah, unsur market itu adalah unsur yang tidak kalah penting juga dari beberapa unsur lainnya. Mengapa? Karena market merupakan sebuah wadah atau tempat untuk menjual atau menyebarluaskan produk-produk dari setiap perusahaan. Dan tempat ini, market ini juga sebagai tempat pemberi profit untuk perusahaan tersebut. Nah,
Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang manajemen sumber daya retail. Nah, apa sih Bu manajemen sumber daya retail? Jadi, manajemen SDM dalam bisnis retail adalah upaya untuk mengelola SDM dengan retail serta hubungannya dengan pelanggan dan kultur retail hingga menjadi manfaat kompetitif yang mendukung. Nah, dalam manajemen sumber daya retail, kalian tahu nggak sih usaha retail itu apa? Oke, nah di sini usaha retail itu yaitu suatu bisnis atau usaha yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau penjualan eceran. Nah, kira-kira contohnya apa aja? Jadi, di sini ada Indomaret atau Alfamart, lalu ada Shopee sebagai online shop, lalu ada supermarket di mall-mall, lalu yang terakhir ada di warung-warung yang mungkin ada di sekitar rumah kalian nih. Jadi Ibu anggap kalian paham usaha retail itu apa. Jadi usaha retail itu suatu usaha yang menjual barangnya atau produknya itu secara eceran. Gitu. Lalu di sini ada perbedaan pengelolaan SDM bisnis retail dengan bisnis lainnya. Nah, di sini ada 3 perbedaan nih. Nah, yang pertama itu jam kerja karyawan berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Nah, maksudnya ini apa sih, Bu? Jadi, yang biasanya perusahaan itu memiliki jam waktunya, misalkan dari pagi nyampe sore, akan tetapi untuk usaha retail ini biasanya bagi pekerja itu menggunakan sistem shift. Karena biasanya usaha ini juga membuka selama 24 jam. Jadi membutuhkan komitmen yang tinggi dari setiap karyawan yang harus membuka toko selama 24 jam tersebut. Nah, contohnya nih, saat akhir pekan atau menjelang hari-hari besar, harus menambah shift kerja dan karyawan. Lalu yang kedua adalah penekanan terhadap kontrol biaya. Nah, maksudnya apa nih? Jadi, maksud dari yang kedua ini yaitu di mana kontribusi biaya karyawan dinilai cukup besar pada total biaya toko secara keseluruhan. Nah, dengan demikian, perlu berhati-hati dalam merinci secara cepat, secara tepat mengenai kebutuhan karyawan yang efisien sesuai dengan tingkat keahlian masing-masing karyawan tersebut. Nah, yang terakhir adalah perubahan demografi pekerja. Nah, maksudnya itu di mana sebuah pebisnis retail yang beroperasi dengan skala nasional dan internasional akan menghadapi berbagai bentuk tantangan mengenai berbagai perubahan demografis dari setiap karyawan. Nah, hal ini tuh yang akan berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas pelayanan dan penjualan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakter setiap pelaku bisnis retail. Nah, di sini ada 8 karakter yang harus dimiliki oleh setiap pelaku bisnis retail. Yang pertama adalah keterampilan analisis. Nah, keterampilan analisis itu di mana setiap pelaku bisnis itu harus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah, dan kemampuan numerik yang bertujuan untuk menganalisis fakta dan data bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di setiap perusahaan retail tersebut. Lalu yang kedua itu memiliki kreativitas. Jadi setiap pelaku bisnis itu harus memiliki kreativitas di mana dalam memiliki berbagai ide dan solusi yang bersifat imajinatif, cepat, dan mengenali kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya adalah mampu mengambil keputusan. Jadi untuk pelaku bisnis retail harus mampu mengambil berbagai bentuk keputusan dengan cepat dan tepat. Yang keempat adalah fleksibel. Nah, apa sih itu fleksibel, Bu? Nah, jadi pelaku bisnis itu dalam usaha harus mampu berlaku fleksibel terhadap berbagai kejadian sehari-hari agar mampu mengakomodasikan tren, gaya, dan sikap dari setiap konsumen yang datang di
usaha tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah karakter yang inisiatif, di mana pelaku bisnis itu harus mampu dalam melakukan sesuatu yang dirasa perlu tanpa adanya perintah. Jadi, tidak menunggu perintah dari orang lain, tapi pelaku bisnis harus berinisiatif melakukan suatu tindakan yang dianggapnya itu perlu untuk usahanya. Gitu. Lalu ada leadership. Nah, leadership ini sebenarnya dimiliki semua pebisnis, karena leadership ini di mana pebisnis itu harus hormat pada keputusan dan mampu mendelegasikan serta memberikan panduan ke orang lainnya atau ke karyawan-karyawannya. Lalu yang ketujuh adalah mampu mengorganisasikan pekerjaan, di mana setiap pebisnis retail sudah seharusnya itu mampu melakukan pengorganisasian pekerjaan dan menentukan skala prioritasnya. Nah, yang terakhir adalah spekulasi. Nah, spekulasi itu di mana seorang pebisnis retail harus mampu berspekulasi, mengambil resiko, melakukan tindakan yang berani dalam mengambil resiko dengan melakukan berbagai bentuk pertimbangan dan analisis akurat serta memiliki tanggung jawab yang tinggi. Nah, berikut merupakan karakter-karakter yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis retail. Oke, selanjutnya adalah tahapan manajemen SDM bisnis retail. Berikut merupakan tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah rekrutmen, yaitu sebagai gerbang awal yang sangat menentukan di mana seorang pebisnis retail ini harus merekrut karyawan-karyawannya dari jumlah karyawan yang telah mendaftar dan memilihnya untuk melanjutkan tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, yang kedua adalah orientasi. Nah, orientasi ini itu di mana tahapan perkenalan tentang perusahaan, personal perusahaan, posisi perusahaan, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan perusahaan, pekerja dalam perusahaan, dan serta alur pekerjaan yang terperinci. Oke, tahapan ketiga yaitu pelatihan. Nah, di sini pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan setiap karyawan. Nah, dalam tahap pelatihan ini memiliki dua jenis pelatihan. Yang pertama adalah pelatihan keterampilan teknis, yang kedua adalah pelatihan antar pribadi. Nah, selanjutnya adalah tahapan penempatan. Nah, tahapan ini itu merupakan suatu tahapan di mana karyawan yang sudah dinilai layak dan diterima akan ditempatkan di tempat kerja sesuai divisi yang dibutuhkan. Lalu ada tahapan pemberdayaan. Nah, tahapan ini tuh merupakan tahap pendelegasian di mana setiap pekerja bawahan dengan cara pengawasan. Maksudnya itu, tahapan mendelegasi pekerjaan pada bawahan dengan cara pengawasan. Jadi, ada pendelegasian setiap karyawan, lalu akan melakukan pengawasan di karyawan tersebut. Lalu yang terakhir adalah continuous improvement. Nah, continuous improvement itu mempunyai arti yaitu di mana setiap hari harus menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Gitu. Oke, berikut merupakan tahapan manajemen. Lalu selanjutnya adalah manajemen persediaan barang harus memperhatikan. Nah, berikut adalah poin-poin yang harus diperhatikan untuk manajemen persediaan barang. Yang pertama adalah harus memperhatikan menjamin lancarnya arus barang dan mempertahankan stabilitas perusahaan, lalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan menjamin tetap tersedianya barang-barang yang dibutuhkan. Lalu ada menekankan pengadaan barang-barang yang kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir itu harus memperhatikan di mana meminimalkan risiko keterlambatan datangnya barang yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Oke.
Oke, yang terakhir adalah manajemen pemasaran bisnis retail. Di sini terdapat 3 manajemen, yaitu pertama adalah loyalitas konsumen, yaitu di mana sebuah rasa kesetiaan dari setiap konsumen untuk berbelanja di lokasi retail tertentu. Lalu ada program loyalitas. Nah, program loyalitas itu merupakan manajemen yang memiliki hubungan antar konsumen. Nah, program ini itu bekerja sama dengan manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Marketing atau CRM. Nah, yang terakhir ini adalah lokasi. Jadi, lokasi ini itu merupakan salah satu faktor utama dalam pemilihan konsumen, di mana hal ini itu menjadi sebuah keunggulan tertentu sehingga tidak mudah untuk ditiru oleh pebisnis usaha lainnya. Oke, berikut adalah penjelasan tentang materi analisis kebutuhan sumber daya usaha, baik itu pengelolaan sumber daya usaha dan manajemen sumber daya bisnis retail. Untuk anak-anak bisa dipelajari dengan baik dan bisa dibaca ulang karena materi ini akan Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Dan terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.